Penyelidikan IPA adalah bagaimana cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswi semuanya, kita ketemu lagi di pembelajaran pertama untuk materi IPA semester ganjil dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Di pertemuan pendahuluan kemarin, Ibu sudah memberikan sedikit informasi tentang materi-materi apa saja yang kalian terima di semester ini. Jadi kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Mengapa kita harus melakukan pengamatan? Karena IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Jadi ketika kalian melihat di lingkungan luar rumah kalian, seperti tugas Ibu minggu lalu, kalian akan melihat di situ ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Nah, bagaimana kalian bisa melakukan pengelompokan mana makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Caranya adalah dengan melakukan pengamatan itu. Jadi, ketika kita mempelajari IPA, kita tidak lepas dari proses mengamati. IPA adalah ilmu sains. Bagaimana cara kita melakukan penyelidikan ilmiah? Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Nah, yang kalian lakukan minggu lalu itu adalah sebuah cara yang sudah sangat tepat. Jadi kalian keluar rumah, kalian mengamati sekitar rumah kalian. Setelah kalian melihat, setelah kalian mengamati, kalian akan mengelompokkan, memisahkan. Kemudian dari memisahkan itu, kalian akan memprediksi. Kalian akan memperkirakan, oh, yang kelompok A ini masuknya adalah golongan A. Yang kelompok satunya ini masuk ke golongan B, seperti itu. Dan kemudian kalian akan mencatat. Setelah kalian mencatat, kalian mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian baru kalian ungkapkan atau kalian komunikasikan. Namun karena kita belajarnya secara daring, kalian kemarin hanya Ibu suruh untuk mencatat, memfoto, dan mengirimkannya di classroom. Ada 3 hal dalam proses penyelidikan ilmiah yang wajib kalian lakukan. Yang saya sebutkan tadi adalah 5, itu yang spesifik. Secara umum, 3 hal tersebut, yang pertama adalah mengamati. Kalian melihat lingkungan sekitar. Kalian memperhatikan apa yang ada di sekeliling kalian. Itu adalah proses mengamati. Yang kedua adalah membuat inferensi. Apa itu inferensi? Adalah menyimpulkan. Setelah kalian mengamati, kalian menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati, kemudian kalian memprediksi, setelah itu kalian akan menyimpulkan. Yang ketiga, kalian akan mengkomunikasikan atau mengomunikasikan, menyampaikan. Gitu. Jadi kalau menggunakan 5 urutan, urutan yang pertama adalah mengamati, urutan yang kedua adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan, urutan yang ketiga adalah memprediksi atau menerka, urutan yang keempat adalah inferensi atau menyimpulkan, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Ini ada sebuah contoh. Kalian tentu mengenal BMKG.
atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau di Tarakan, lokasinya, kantornya itu ada di Jalan Kamboja di depan Samsat, dan kantor operasionalnya di dekat bandara. Apa tugas BMKG? Tugas BMKG adalah memberikan informasi tentang cuaca, tentang apa yang akan terjadi di lingkungan atau di suatu tempat. Misalnya nanti hujan, nanti mendung, nanti ada air pasang, dan sebagainya. Bagaimana BMKG bisa mengetahui kekuatan gempa bumi, misalnya terjadi sebuah bencana gempa bumi? Tentu hal ini tidak lepas dari proses pengamatan, prediksi, dan kemudian mengomunikasi. Ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Apabila kalian tertarik untuk menjadi seorang peneliti, maka kalian harus memiliki 5 sikap penting dari seorang peneliti. Apa saja itu? Yang pertama, kalian harus teliti. Tentu saja, sebagai seorang peneliti, kalian tidak boleh sembarangan, harus teliti. Yang kedua, sabar. Setiap proses, ketika kalian mengamati saja, kalian membutuhkan waktu, ada tahapannya. Maka kalian harus sabar. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu. Ada rasa ingin tahu. Ingin tahu ini adalah salah satu ciri dari seorang peneliti. Kemudian objektif. Kalau memang hasilnya itu tidak sesuai dengan prediksi, ya kita harus menjelaskan itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kalau hasilnya tepat, ya kita harus menjelaskan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Yang terakhir adalah tenang. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Apa itu objek IPA? Objek IPA adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi ketika kalian melihat lingkungan di sekitar rumah kalian, beserta seluruh ruang lingkupnya, itu adalah objek pembelajaran IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam, kalau kalian kemarin belajar di SD, kalian tentu hanya mempelajarinya itu dalam satu kesatuan gitu. Nah, sekarang ketika di SMP, walaupun tetap IPA-nya IPA terpadu, tapi kalian sudah bisa memisahkan antara ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu bumi dan antariksa, serta ilmu fisika. Kemarin saya sudah menyebutkan 6 materi yang akan kalian pelajari di semester ganjil di kelas 7 ini, yang meliputi di situ ada ilmu biologi, contohnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Kemudian di situ juga ada ilmu kimia, contohnya adalah klasifikasi materi. Dan di situ ada ilmu fisika, contohnya adalah materi kalor, suhu, itu adalah ilmu fisika. Dan nanti ketika kalian mempelajari tentang benda-benda langit, itu kalian mempelajari ilmu bumi dan antariksa. Planet itu masuk ke ilmu bumi dan antariksa. Oke, di materi 1 ini, objek IPA dan pengamatannya, nanti ada sub materi yang kedua yaitu pengukuran dan alat ukur. Nah, secara umum saya akan menjelaskan di materi ini, nanti secara spesifik yaitu untuk besaran pokok, besaran turunan, itu saya akan memberikan atau menjelaskan di video terpisah, di video sendiri. Ini secara umum. Apa itu mengukur? Misalnya, saya berikan tugas, coba anak-anak kalian ukur panjang meja di rumah kalian dengan menggunakan jengkal. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Alat yang kalian gunakan untuk mengukur disebut dengan alat ukur. Alat ukur itu ada yang memiliki satuan baku,
dan ada yang memiliki satuan tidak baku. Nah, coba nanti kalian pelajari apa perbedaannya alat ukur yang memiliki satuan baku dengan alat ukur yang tidak memiliki satuan baku. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuannya. Contohnya ini mengukur panjang meja menggunakan satuannya adalah jengkal, pakai jengkal tangan ini. Jadi ini sebagai satuannya. Kemudian meja yang akan kalian ukur itu adalah objek. Setelah kalian ukur, ternyata kalian mendapatkan panjang meja 7 jengkal. Panjang itu adalah besarannya. Jadi panjang itu besarannya. 7 itu adalah nilainya. Ini nilai dari besaran. Dan jengkal adalah satuannya. Nah, coba kalian ingat-ingat. Jadi panjang ini adalah besaran. Misalnya kalian saya suruh menimbang. Coba timbang atau ya timbang ya. Misalnya ini benda, sesuatu benda yang saya suruh menimbang dengan menggunakan neraca gitu atau timbangan. Berapa ini masanya gitu. Ternyata kalian dapatkan massa gula misalnya. Massa gula itu adalah 20 gram misalnya begitu. Berarti massa itu adalah besaran, 20 itu nilainya, dan gram itu adalah satuannya, gitu ya. Nah, ini yang tadi, benda yang diamati sebagai objek, besaran yang diukur apa? Misalnya massa, panjang, suhu, seperti itu. Oke, sekarang ke besaran. Ini secara umum saya berikan, nanti spesifik di video berikutnya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran fisika adalah dapat diukur, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka. Nilainya itu dinyatakan dengan angka. Besaran-besaran dalam IPA ada besaran pokok, kemudian besaran turunan, kemudian besaran vektor, dan besaran skalar. Besaran pokok, turunan, vektor, dan skalar. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu memiliki satuan tersendiri. Jadi dia tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lainnya. Besaran yang satuannya itu memang ada sendiri. Contohnya panjang. Di sini ya. Ini alat-alat ukur yang digunakan pada besaran pokok. Jadi besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah panjang dengan satuan meter dan alat ukurnya penggaris, massa dengan satuan kilogram dan alat ukurnya neraca, waktu dengan satuan sekon atau detik dan alat ukurnya stopwatch, suhu dengan satuan Kelvin dan alat ukurnya termometer, watt arus dengan satuan ampere dan alat ukurnya ampermeter, jumlah zat dengan satuan mol, intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya light meter. Ini adalah besaran pokok, besaran yang memiliki satuan tersendiri. Ini contohnya. Ari diminta ibu untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan alat timbangan 1 kg dan 250 gram. Alat ukuran yang digunakan adalah apa? Alat ukurannya adalah timbangan atau neraca. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Menimbang, tentu saja, karena ingin mengetahui massanya, berarti menimbang. Apa yang diukur? Berat atau massa? Kalau di SD pasti kalian menyebutkan berat, padahal yang benar adalah massa. Apa perbedaannya? Massa itu adalah
ukuran untuk mengetahui beban suatu benda. Tapi kalau berat, dia masih dihubungkan lagi atau diukur dengan posisinya, gravitasinya. Jadi itu berat. Kalau massa itu M, kalau berat itu W, di mana berat itu sama dengan massa kali gravitasi. Jadi kalau massa ini M, kalau berat itu W. Di mana cara mendapatkan berat itu adalah W sama dengan M kali G. Nah, berarti kalau massa itu besaran pokok, kalau berat itu besaran turunan, karena dia diturunkan dari besaran massa. Gitu ya. Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur, dan satuannya. Nama besarannya adalah massa. Nilai besarannya ini dikonversi, dijadikan 1 kilogram dijadikan gram menjadi 1000. Berarti 1000 gram ditambah 250 gram, jadi 1250 gram. 1250 itu nilai. Satuannya apa? Gram. Gitu. Atau kalau satuannya kilogram, 1,25 kilogram. Gitu ya. Ini secara umum langsung saya lewati saja. Coba anak-anak kalian kerjakan soal kuis berikut ini. Ini ada 3 nomor. Kalian salin di buku tugas IPA kalian dan nanti dikumpulkan di classroom. Ini adalah contoh alat-alat ukur pada pengukuran panjang. Ini jangka sorong. Dan ini adalah mikrometer skrup, mirip dengan jangka sorong, tapi ini tingkat ketelitiannya lebih teliti dibandingkan jangka sorong. Yang lainnya. Nah, ini secara umum saya akan menjelaskan sedikit tentang besaran turunan. Seperti tadi ketika saya menjelaskan tentang berat, berat itu adalah besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran pokok, diturunkan dari besaran massa. Seperti ini, luas adalah besaran turunan. Kalau kalian mempelajari matematika, luas itu sama dengan misalnya luas persegi. Kalian menyebutkan apa? Persegi panjang. Nah, misalnya luas ini berarti panjang P kali L. Berarti luas itu besaran turunan karena diturunkan dari besaran panjang dan besaran panjang. Gitu. Berarti dia adalah besaran turunan. Volume juga sama. Misalnya sebuah kotak, sebuah kubus gitu.
sisi-sisinya itu ada nilainya, kemudian disuruh menghitung volumenya. Berarti kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, itu diturunkan dari besaran panjang juga. Seperti itu ya. Nanti berikutnya akan saya jelaskan lebih terperinci untuk besaran pokok dan besaran turunan. Oke anak-anakku semuanya, demikian tadi video untuk materi objek IPA dan pengamatannya. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan di video ini. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran berikutnya masih di materi 1 tentang besaran dan pengukuran. Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya supaya banyak yang memahami materi ini dengan baik. Kita ketemu lagi di video materi lanjutan ini, yaitu pengukuran dan besaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.